want that too. Says Watkins, my stomach. Lydia. Salt, return to cover. Hey, Baby, I'm coming for you. that's it. Halo teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan menjalani hari yang menyenangkan setiap harinya. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul Bloodfather. Sesuai judulnya, film ini bercerita tentang seorang ayah yang baru saja keluar dari penjara. Lalu ia mendapati anak perempuannya menjadi buruan kelompok mafia kartel yang sangat kejam. Mampukah ia menyelamatkan putrinya hanya dengan seorang diri? Temukan jawabannya dengan menonton alur film ini secara keseluruhan. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film terlihat seorang gadis remaja yang bernama Lydia tengah membeli beberapa kotak peluru. Tak lama ia dijemput oleh pacarnya yang bernama Jonah, yang ternyata adalah seorang bos kartel narkoba. Jonah dan gengnya berencana akan menyerang sebuah keluarga yang dicurigai telah mengambil paket narkoba milik geng mereka. Sesampainya di sana, Jonah lantas menugaskan Lydia untuk memantau area belakang rumah. Di sini Lydia tampak sedikit khawatir, namun demi sang kekasih, ia bersedia ikut terlibat. Kemudian Lydia keluar dari mobilnya dan mengarah ke area belakang. Namun di sana ia malah diganggu oleh sekumpulan bocah-bocah nakal. Lalu tiba-tiba suara tembakan itu membuat para bocil tersebut lari ketakutan. Kemudian Lydia masuk ke dalam rumah dan mendapati pemilik rumah itu sudah tewas dihabisi. Dan sekarang Jonah memaksa sang istri untuk memberitahu di mana barang curian itu mereka sembunyikan. Wanita itu bersikeras mengatakan kalau dia sama sekali tidak tahu barang apa yang mereka maksud. Jonah yang sudah habis kesabaran lantas memaksa Lydia untuk menghabisi wanita itu. Tentu saja Lydia tidak berani melakukannya. Namun hal itu malah membuat Jonah kesal. Ia lantas mengarahkan pistol itu ke arah Lydia. Lalu tiba-tiba Lydia tanpa sengaja menembak Jonah. Karena panik, ia segera kabur dari sana, berlari sejauh mungkin untuk menghindari kejaran anak buah Jonah. Adegan film berpindah memperlihatkan seorang mantan marinir bernama John. Saat ini John tengah bercerita kepada kelompok jemaah gereja, di mana ia baru saja keluar dari penjara dengan bebas bersyarat. John ditangkap akibat kedapatan memakai narkoba. Ternyata hal itu ia lakukan untuk bisa melupakan kesedihan akibat kematian istrinya. Namun setelah keluar dari penjara, John bertekad untuk menjadi manusia yang lebih baik demi putri semata wayangnya. Selesai pertemuan, John mengarah pulang bersama sahabat baiknya yang bernama Kirby, karena kebetulan mereka berdua bertetangga. Alright. You, Kirby, you're gonna have to talk. Diketahui bahwa John ini merupakan seorang seniman tato. Di dinding rumahnya terpajang foto Lydia yang ternyata adalah putri kandung John, di mana Lydia telah dinyatakan hilang selama bertahun-tahun, dan John sudah berusaha mencarinya. Namun sampai saat ini ia masih belum menemukan titik terang akan keberadaan putrinya tersebut. Lalu tak lama kemudian seseorang menelpon John, dan ternyata yang menghubunginya adalah Lydia, yang berniat meminjam uang senilai $2.000 kepada sang ayah, di mana Lydia berencana akan pergi pindah ke luar kota. Sebenarnya John tidak punya uang sebanyak itu, tetapi ia menyanggupinya agar ia bisa bertemu dengan sang putri. Kemudian ayah dan anak ini berjanji akan bertemu di suatu tempat. Lalu di malam harinya setelah sekian tahun, mereka berdua akhirnya bersua kembali. Di sini terungkap bahwa Lydia meninggalkan John saat ia masih mendekam di penjara. Akan tetapi Lydia masih tak mau menceritakan masalah yang tengah ia hadapi, di mana sekarang ia tengah diburu oleh anak buah Jonah. John berjanji akan memberikan uang itu, tetapi Lydia harus menginap dulu di rumahnya barang sehari saja. Mereka berdua akhirnya sampai ke rumah. Di saat Lydia sedang tertidur, John lantas memeriksa isi tasnya. Alangkah terkejutnya John melihat isi dari tas tersebut
yang terdapat sebotol minuman, paket narkoba, dan juga sepucuk pistol. Dari sini John akhirnya menyadari kalau putrinya itu telah terjerumus ke dunia hitam. Setelah bangun dari tidur, Lydia langsung menagih uang pinjaman yang dijanjikan oleh John. John akhirnya jujur bahwa ia tidak punya uang sebanyak itu, dan ia terpaksa berbohong agar bisa bertemu dengan Lydia. Lydia juga akhirnya jujur bahwa sekarang ia tengah menghadapi masalah besar, di mana ia tanpa sengaja membunuh seorang bos kartel yang merupakan kekasihnya sendiri. Pengakuan Lydia tentunya menjawab kecurigaan John akan pistol dan narkoba di tas anaknya itu. Lalu di malam harinya, 3 orang pria tak dikenal mendatangi tempat John dan mengaku ingin memasang tato. Tetapi John sudah tahu maksud kedatangan mereka yang sebenarnya, dan ia segera menutup pintu agar mereka tidak bisa masuk. Di sini John berada dalam posisi serba salah. Jika ia bertindak, itu bisa melanggar kebebasan bersyaratnya. Tetapi jika dia diam saja, maka nyawa putrinya akan melayang. Lalu tiba-tiba mereka malah memaksa ingin masuk dengan merusak dinding trailer rumah John. Dengan terpaksa John mengeluarkan pistolnya untuk menghentikan mereka. Tetapi mereka malah bertindak semakin gila dengan menabrak trailer John sampai terguling. Beruntung Kirby dan pasukannya datang tepat waktu dengan membawa senapannya dan lantas meminta mereka semua pergi sebelum ia bertindak lebih jauh. Hingga pada akhirnya mereka memilih meninggalkan tempat tersebut. I'm gonna call it a tie. Setelah kejadian ini tentu saja John menyadari bahwa rumahnya sudah tidak lagi aman. Ia dan putrinya lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, John dan Lydia lalu memutuskan menginap di sebuah motel. Si pemilik motel sempat mengira kalau John menyewa seorang gadis malam. Tetapi John dengan tegas berkata kalau Lydia adalah putri kandungnya. Hey man, where'd you find her? Karena tak bisa tidur, Lydia lalu keluar dan mengobrol dengan si pemilik motel. Namun tanpa disangka, sebuah berita di TV menampilkan foto Lydia yang menjadi tersangka atas pembunuhan pasangan suami istri. Yang kita tahu pelaku sebenarnya adalah Jonah. Robbie, si pemilik motel, sebenarnya sudah tahu tentang itu dari selebaran yang ditempelkan oleh polisi di berbagai tempat. Menyadari akan hal itu, Lydia segera menelpon ayahnya dan menyuruhnya untuk bergegas pergi. Namun saat mereka ingin keluar pada saat yang sama, pasukan polisi sudah mulai berdatangan. Robbie yang kasihan lantas menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di sebuah kamar kosong. Namun di saat mereka bersembunyi, dari luar terlihat polisi itu dibantai oleh seseorang, termasuk Robbie si pemilik motel. Menyadari keadaan sudah semakin runyam, John lantas nekat mencuri sebuah mobil untuk bisa segera meninggalkan motel itu. Pada saat yang sama, si pembunuh itu turun dan bersiap menembak mereka berdua. Beruntung John bertindak cepat untuk menghindar dan berhasil pergi dari sana. John menduga kalau orang itu adalah pembunuh bayaran berjuluk Sicario yang biasa bekerja dengan bos mafia kartel. Di keesokan harinya, John mengirim pesan kepada teman satu selnya di penjara, meminta bantuan untuk mencari tahu siapa Jonah yang sebenarnya. Karena kebetulan sahabat John ini merupakan bos kartel yang disegani di Meksiko, dan ia dijuluki dengan sebutan Big Ray. Kembali ke John yang mendatangi sebuah bar. Ia bertanya kepada bartender alamat rumah seseorang bernama Tom Harris. Akan tetapi si bartender tidak mengetahuinya. Setelah itu John menelpon Kirby dan bertanya tentang alamat rumah Tom yang merupakan atasan mereka di militer dulu. Beruntung Kirby tahu dan segera mengatakannya kepada John. Singkat cerita, John dan Lydia akhirnya sampai di rumah Tom. Ini dia orangnya. Tujuan John datang ke sana untuk meminta kembali uang dan motornya yang dulu pernah ia titipkan sebelum masuk penjara. Namun dengan santainya Tom berkata kalau uang John sudah habis ia gunakan dan yang tinggal hanyalah motornya saja. Lalu di malam harinya terlihat Tom dan geng motornya sedang berpesta. Di sini John bercerita kepada Lydia
Alasan ia masuk penjara sebenarnya bukanlah karena narkoba, melainkan karena sebuah perampokan yang ia lakukan bersama Tom. Bahkan ia rela dipenjara lebih lama demi melindungi atasannya itu. Padahal otak di balik perampokan tersebut adalah Tom. Keesokan harinya, John dikejutkan oleh istri Tom yang menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata Tom dan istrinya berniat ingin menyerahkan Lydia ke polisi hanya demi imbalan uang $3.000. Di sini John tidak menyangka mantan atasannya itu tega menusuknya dari belakang. Lalu kemudian Tom ketakutan setengah mati dan memohon agar John tidak membunuhnya. Meskipun dalam keadaan emosi, John masih mau mengampuni Tom dan mereka segera pergi dari rumah itu. Namun ternyata Tom malah mengirim 2 orang geng motornya untuk menghabisi John dan Lydia. Akan tetapi John bisa membalikan keadaan. Dialah yang lebih dulu menghabisi mereka berdua. Setelah berkendara cukup jauh, John dan Lydia berhenti sejenak untuk mengisi bensin. Di sana John juga sempat mencukur jenggotnya agar terlihat lebih glowing. Selanjutnya mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah motel yang terletak tak jauh dari sana. Di sana John sempat menelpon sahabatnya yaitu Kirby, hanya untuk sekedar bertanya kabar dan curhat tentang apa yang mereka lalui 2 hari belakangan. Lydia juga mengatakan kepada John, selama dia di penjara, Kirby lah yang dengan tulus menjaganya seperti anak kandungnya sendiri. Lalu John meminta izin kepada Lydia untuk keluar sebentar, dan ia menyuruh Lydia untuk tidak kemana-mana selama ia pergi. Ternyata John mengunjungi Big Ray di penjara. John terpaksa menyamar sebagai pengacara untuk bisa masuk menemuinya. Kembali ke Lydia yang baru saja selesai mewarnai rambutnya. Tiba-tiba ia ditelepon oleh Kirby dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan motel itu, karena anak buah John sudah berhasil melacak lokasi motel itu melalui panggilan telepon terakhir John dari ponsel Kirby. Mengetahui akan hal itu, Lydia pun bergegas pergi dari sana. Kembali ke John yang ingin mencari tahu siapa sosok Jonah sebenarnya. Big Ray mengatakan kalau Jonah adalah keponakan dari El Padrino, yang merupakan pemimpin mafia kartel yang paling berkuasa di Meksiko saat ini. Setelah ia berhasil menggantikan posisi Big Ray, menurut informasi yang ia dapat, ternyata Jonah dan anak buahnya telah mencuri puluhan kilo narkoba milik El Padrino. Dan saat ini anak buah Jonah malah mengkambing hitamkan Lydia sebagai pelaku yang telah mencuri narkoba tersebut. Mengetahui itu, John lantas meminta bantuan Big Ray untuk memberitahu El Padrino bahwa Lydia anaknya tidak bersalah. Karena kalau Big Ray yang bicara, tentu El Padrino akan mempercayainya. Demi sahabatnya itu, Big Ray pun mau membantu John. Lydia bersembunyi di tempat keramaian, sesuai saran dari Kirby. Namun tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang yang ternyata adalah Jonah. Lydia sangat terkejut mengetahui kalau Jonah masih hidup. Di sini Jonah mengutarakan kekecewaannya kepada Lydia yang tega ingin menghabisinya waktu itu. Kemudian Lydia berusaha untuk melarikan diri, namun upayanya itu sia-sia karena pada akhirnya ia berhasil ditangkap oleh anak buah Jonah. Kembali ke John yang hendak meninggalkan penjara. Kemudian ia menelpon Lydia, namun ia sangat terkejut karena yang menjawabnya adalah Jonah. Di sini Jonah mengatakan kalau sekarang Lydia dan Kirby ada di tangannya. Bahkan dengan tega Jonah menghabisi Kirby saat itu juga. Kemudian John berkata, dia sudah tahu kalau Jonah yang mengambil narkoba milik El Padrino dan menuduh Lydia sebagai pelakunya. Tetapi John dapat memastikan bahwa El Padrino akan segera mengetahui kenyataan yang sebenarnya karena ia dibantu oleh Big Ray. Mengetahui akan hal itu, Jonah mulai khawatir kalau kebusukannya akan terbongkar. Ia lantas menyuruh John menemuinya di sebuah gurun untuk menjemput Lydia. Namun sebelum ke sana, John ingin berbicara terlebih dahulu dengan putrinya untuk memastikan bahwa putrinya itu masih hidup. Confront her if you have to. You put her on the phone or no deal. That's it.
Setelah itu John kembali mendatangi rumah Tom untuk mengambil perlengkapan senjata termasuk granat. Namun sialnya saat ingin pergi, John dipergoki oleh Tom. Karena sedang terburu-buru, John tidak ingin meladeni Tom dan ia langsung menembaknya. Singkat cerita, John akhirnya bertemu dengan Jonah. Kemudian ia memarkir motornya tepat di tengah jalan. Jonah mengatakan, kalau John ingin anaknya selamat, John harus mengikuti perintahnya. Setelah itu, kedua tangan John diikat dan dimasukkan ke dalam mobil bersama Lydia. Jonah berniat membawa John dan Lydia ke suatu tempat, namun mobil mereka terhalang oleh motor John. Kemudian Jonah menyuruh kedua anak buahnya untuk memindahkan motor itu. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. John berhasil melumpuhkan anak buah Jonah, tetapi sialnya Jonah sendiri berhasil kabur. Dan saat John ingin menghidupkan mobilnya, dua orang pembunuh bayaran muncul dan langsung menembak John hingga mengenai kakinya. Lalu John dan Lydia bergegas menuju ke dalam mobil yang satunya lagi. Di sela itu John berhasil menembak seorang dari mereka. Namun sialnya John juga ikut tertembak. Si pembunuh bayaran kemudian mendekat ke arah John dan Lydia. John berhasil membunuhnya. Tetapi keadaannya semakin sekarat setelah tertembak tepat di dadanya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, John sempat berpesan kepada Lydia agar ia menjadi orang yang lebih baik. Kembali ke Jonah yang berhasil diringkus oleh polisi, di mana polisi sudah tahu kalau Lydia dijebak oleh Jonah. Semua itu berkat bantuan Big Ray yang telah berhasil meyakinkan El Padrino bahwa Lydia tidak bersalah. Sementara itu Jonah ditahan di dalam satu sel bersama dengan Big Ray. Di sini Big Ray berjanji akan membuat Jonah menderita di dalam penjara itu sebagai bentuk balas dendam atas kematian John, sahabat baiknya. Di akhir film terlihat Lydia memenuhi wasiat terakhir dari sang ayah, yaitu menjadi orang baik dan meninggalkan kehidupan lamanya. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.